Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan seperti biasa di siang hari ini kita akan menemani Anda dengan pemberitaan hangat. Dan pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai illegal mining batu bara di Kalimantan. Karena seperti yang mungkin Anda juga sudah ketahui pemirsa Sultan TV, dari pemberitaan ini jaringan aktivis Indonesia ini sempat menggeruduk DPR untuk meminta mengusut tuntas pertambangan ilegal batu bara. Jadi ini sempat dilakukan teman-teman dari jaringan aktivis atau Jarak pada hari Rabu kemarin, dan mereka ini meminta kepada wakil rakyat untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pertambangan ilegal batu bara yang diketahui ini ada orang yang disebut Ratu Koridor di balik semua itu. Nah, untuk berbincang-bincang dan untuk membahas tema kita pada siang hari ini, kita sudah bersama dengan Mas Doni Manurung selaku Ketua Umum Jaringan Aktivis Jarak Indonesia. Selamat siang Mas Doni. Selamat siang Mas Bian. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu Mas. Masih diberikan kesehatan sama Tuhan di tengah-tengah pandemi. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada siang hari ini Mas ya. Terima kasih juga buat Sultan TV yang sudah mengundang kami dari Jarak buat menyampaikan apa yang sebenarnya keresahan kami di sini. Oke. Sultan TV maju terus. Siap, terima kasih. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya nih Mas, ini kan Jarak beberapa hari kemarin ini menggelar aksi dengan ratusan massa di depan gedung DPR RI, di mana menuntut wakil rakyat ini mengusut tuntas kasus illegal mining atau pertambangan ilegal batu bara di Kalimantan. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu nih Mas, soal awal penemuannya sebenarnya sejak dari kapan, dan mungkin kenapa akhirnya baru Rabu kemarin ini menggelar aksi. Oke, terkait Ratu Koridor ini bermula dari beberapa minggu yang lalu ketika terjadinya rapat dengar pendapat antara Komisi 7 dengan Kementerian SDM. Dalam rapat tersebut salah satu politisi dari Demokrat menyuarakan terkait adanya penguasa koridor atau akrab disebut dengan Ratu Koridor di daerah Kalimantan Timur, yang dimana dikatakan dalam rapat pendapat tersebut hasil tambangnya itu 1 juta ton per bulan, tapi tidak pernah ada laporan dari Kementerian SDM yang diserahkan kepada Komisi 7 terkait aktivitas pertambangan tersebut. Itulah makanya kenapa kami dari Jarak melakukan investigasi dan mencoba mencari tahu fakta sebenarnya apa yang terjadi di sini dan siapa Ratu Koridor tersebut. Dan kebetulan dalam rapat dengar pendapat tersebut nama Ratu Koridor itu diungkap, namanya Tan Paulin. Seperti itu awal ceritanya. Oke, dan mungkin ini proses investigasi yang dilakukan teman-teman Jarak ini seperti apa ini, dan mungkin dimulai dari kapan? Kita memulai dari 2 minggu yang lalu. Kita coba mencari tahu siapa sebenarnya si Tan Paulin ini, Ratu Koridor ini, dan apa sebenarnya yang dia kerjakan, dan bagaimana pola atau modus yang dia lakukan. Sebenarnya kalau kita berbicara illegal mining di Kalimantan Timur, berbagai macam modus. Nah, salah satu modus yang digunakan oleh Ratu Koridor ini, Tan Paulin, adalah modus dokumen terbang. Artinya dia meminjam dokumen dari perusahaan lain yang memiliki IUP untuk mengambil batu bara di tambang-tambang ilegal. Perlu kita ketahui, yang disebut dengan koridor ini adalah wilayah yang tidak memiliki izin. Nah, artinya ada satu daerah tanah milik masyarakat, ada kandungan batu baranya dan ditambang oleh penambang lokal. Nah, Ratu Koridor ini datang membeli batu bara tersebut dengan data atau izin atau perusahaan dari pemilik IUP. Umumnya daerah-daerah koridor ini adalah daerah-daerah yang berdekatan dengan lahan yang memiliki IUP. Makanya supaya jarak pengangkutan dari koridor ke jeti sampai ke muara di ujung Sungai Mahakam itu biar tidak terlalu jauh. Nah, umumnya sudah melakukan investigasi. Nah, kita bertanya nih. Nah, kita tahu bahwasanya Ratu Batubara ini memiliki IUP juga. Dia mempunyai IUP.
IUP perusahaannya itu bernama PT Sentosa Laju Energi. Nah, dia mempunyai perusahaan bernama PT Sentosa Laju Energi. Memiliki IUP, punya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah tanah atau wilayah yang memiliki IUP di atas nama PT Sentosa Laju Energi ini ada aktivitas pertambangan apa tidak? Itu yang kita pertanyakan. Nah, DPR juga sampai hari ini setelah itu terkuak, kayak seperti adem-adem saja, nggak ada tindakan yang agresif terkait ini. Nah, kalau kita katakan 1 juta ton per bulan, berarti kalau dalam setahun ada 12 juta ton. Berapa pengembangan pajak yang sudah dilakukan oleh Ratu Koridor ini? Nah, selain itu, Ratu Koridor ini juga pernah tersangkut kasus penipuan investasi yang melaporkan dia dari PT BEP, melaporkan di Tanpolin, tapi Tanpolin ini nggak juga diproses. Artinya ini ada apa? Masih bebas dari jeratan hukum. Dikatakan bebas dari gugatan tersebut, ya bebas. Kita melihat seperti ada yang melindungi di balik ini. Nah, kita juga melihat setelah DPR menyuarakan itu juga nggak ada tindakan apa-apa. Nah, SDM juga seperti itu, nggak ada juga laporan. Data yang baru masuk tadi siang ke kami itu bahwa sebenarnya ini sudah terjadi dari tahun 2019. Pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan nomor surat 3324 undangan /04/DBN/PB 2019 atas nama Kementerian SDM mengundang sejumlah perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini dikatakan belum membayar royalti ke negara. Banyak daftar perusahaan diundang di Hotel Swiss Bell. Nah, ini aja belum ada laporannya ke DPR, belum ada laporannya ke publik kemana uang royalti ini sampai sekarang, gitu. Apalagi Ratu Koridor ini. Nah, setelah itu sempat muncul berita bahwasanya ada ratusan penambang yang mempunyai izin legal, bahwa perusahaannya adalah izin legal, yang akses jalannya ditutup oleh Ratu Koridor tersebut, mengakibatkan banyak penambang yang tidak bisa bekerja, berujung kepada anak istri mereka tidak bisa makan, tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, ini yang menjadi kekesalan dari kami di Jarak Indonesia. Kenapa oknum-oknum seperti ini bebas melangkah begitu saja? Sebenarnya kalau kita bicara modus pertambangan ilegal, tidak hanya dokumen terbang, tapi ada juga modus pematangan lahan. Modus pematangan lahan itu sempat nyeret salah mantan dekan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, itu terjadi tahun 2010. Modusnya pematangan lahan, tetapi ujungnya adalah mining. Karena kalau kita ke Kalimantan Timur, ada beberapa daerah-daerah lahan itu yang hanya dicangkul saja, 2-3 kali cangkulan sudah ada batu baranya, tanah hitam itu sudah ada. Nah, itu modus yang pertama. Ada juga modus pengembangan perumahan. Ada modus pengembangan perumahan. Ini di daerah sekitar Sungai Mahakam juga. Nah, modusnya adalah pengembangan perumahan murah, bangun satu rumah, tapi ternyata enggak. Ada penggalian yang diambil batu baranya. Masyarakat RT RW itu diberikan uang sama si pengembang agar tutup mulut, nggak ribut. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kami si bangsa ini. Apalagi kalau kita bicara cadangan batu bara Indonesia semakin hari semakin berkurang. Nah, yang diperparah lagi, Ratu Koridor ini, Tanpolin ini menjual hasil batu bara ini bukan ke dalam negeri, tapi menjualnya ke luar negeri. Nah, ketika dia mengumpulkan batu bara dari koridor, dari penambang ilegal kecil. Nah, ini kan nggak ada dokumen yang jelas. Sementara dalam dalam Permen SDM nomor 25 tahun 2018 itu jelas. Itu nggak boleh mengambil batu bara dari tambang-tambang ilegal ataupun mengambil batu bara dari daerah-daerah koridor. Ini yang bermasalah.
Mungkin singkatnya begitu, Mas. Oke, dan mungkin sebenarnya ada berapa tambang-tambang koridor khususnya di Kalimantan yang mungkin disinyalir ini sudah dikuasai oleh Ratu Koridor? Iya, ada beberapa yang dari hasil temuan kami itu dugaannya itu ada di dekat kawasan Bukit Soeharto, daerah Tenggarong Seberang, daerah Teluk Dalam, dan sekitar Luahulu, Kutai Kartanegara. Bahkan sekitar Sungai Siring, dekat Bandara APT, dekat Bandara APT Purwokerto dan Ring Road Samarinda. Ini kan tengah kota nih. Benar. Nah, ini diindikasi dikuasai oleh Ratu Koridor ini. Oke. Begitu, Mas. Dan mungkin untuk sejauh ini investigasi dari teman-teman Jarak sudah sejauh mana? Karena tadi sempat disebut juga gitu. Ternyata kasus seperti ini kurang direspon oleh wakil rakyat kita gitu. Karena mungkin diduga ada backingan di belakangnya. Apakah investigasinya sudah sampai ke arah sana untuk mencari siapa kira-kira yang bisa menjadi backingan dari si Ratu Koridor ini? Nah, terkait backingan kita ada dugaan, sempat mendengar informasi salah satu oknum petinggi Polri, tapi itu masih belum kita ketahui, masih tertutup, belum kita ketahui siapa namanya, apa jabatannya, apa pangkatnya, masih ada dugaan salah satu petinggi Polri. Ini belum valid, kita dari Jarak belum bisa menyebut siapa namanya, siapa orangnya. Tapi ada dugaan. Nah, kemarin kita mendengar bahwa tim Paminal dari Mabes Polri itu sudah diturunkan ke Kalimantan Timur, memeriksa Polda Kaltim dan jajaran di bawah, dan juga memeriksa internal Mabes Polri sendiri terkait permasalahan ini. Tapi sampai hari ini belum ada laporannya ke publik. Nah, ini kita di sini dari Jarak meminta pada khususnya Bapak Kapolri yang memang kita hargai, kita sayangi, kita cintai, ya, dengan jargon presisinya yang memang sampai sekarang masih kita banggakan. Ayo Pak, monggo dibuka laporan investigasi dari Paminalnya secara internal kepada publik. Biar publik tenang, biar negara tenang. Di Kalimantan Timur akan dibangun IKN, ibu kota negara baru. Nah, ketika pembangunan IKN, otomatis akan terjadinya pematangan lahan. Jangan sampai proses pembangunan IKN yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita yang kita sayangi, yang saya sekarang masih bangga ya, Pak Jokowi, ini bisa mandek atau terkendala ataupun dimanfaatkan. Ketika terjadi proses pematangan lahan di daerah ibu kota baru, otomatis bisa keluar itu batu bara. Jangan saya batu bara ini diambil lagi oleh Ratu Koridor tersebut. Karena sampai hari ini Ratu Koridor ini masih bebas begitu aja gitu. Belum ada panggilan terhadap dirinya. Nah, dari Komisi 7 dan Komisi 3 juga tidak membentuk komisi panitia kerja khusus terkait ini. Gitu. Dan nggak ada pemeriksaan terhadap Ratu Koridor tersebut. Ini yang membuat kita dari Jarak itu kecewa. Jangan sampai bangsa ini kembali lagi dijajah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kekayaan alamnya dicuri. Nah, efek dari illegal mining tersebut, pertama, kita kehilangan pajak. Yang kedua, tidak ada jaminan reklamasi. Sementara dalam Permen SD nomor 25 tahun 2015, setiap orang yang melakukan aktivitas pertambangan mining, setelah melakukan aktivitas pertambangan, harus melakukan reklamasi. Artinya daerah-daerah yang digali tersebut harus ditutup kembali. Itu rusaknya infrastruktur. Kita beberapa waktu yang lalu teman-teman kita di Kalimantan Timur mengirim beberapa jumlah foto, dan juga teman saya yang baru dari sana juga mengatakan bahwa jalan di Kalimantan Timur itu benar-benar rusak. Sekelas mobil Foxy saja lewat masuk lubang itu nggak bisa jalan, harus mundur mutar. Saking rusaknya jalan tersebut. Aktivitas pertambangan seperti ini yang dilakukan oleh penambang ilegal ini membuat infrastruktur kita rusak. Kalau aktivitas pertambangan yang legal, otomatis kan dia membayar royalti ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dari pemerintah pusat membangun infrastruktur. Tapi kalau penambang ilegal, dia nggak bayar kemana-mana, dia bebas. Seperti itu, Mas.
Oke, dan sebenarnya kalau berbicara mengenai reklamasi dari pertambangan, khususnya di Kalimantan, ini sebenarnya juga permasalahan yang lumayan cukup panjang juga, atau mungkin juga ini kasus yang mungkin sejak dulu juga masih belum terselesaikan, karena banyak juga oknum-oknum yang masih tidak melakukan reklamasi dari hasil-hasil pertambangannya. Nah, sebenarnya dari pemerintah sendiri atau dari wakil rakyat kita, ini sebenarnya sudah ada tidak langkah-langkah serius sebenarnya untuk menindak hal-hal itu? Saya tidak tahu ya bagaimana pola kita hari ini terkait masalah perusahaan-perusahaan yang enggak melakukan reklamasi. Yeah. Sedangkan dari tahun 2019 data yang kami terima, ada undangan rekonsiliasi piutang PNBP Minerba. Yeah. Ini suratnya ada sama saya, datanya ada sama saya, terus nama-nama perusahaan juga ada sama saya, berapa jumlah utangnya juga ini ada. Jadi saya bisa berbagi secara japri aja. Oke. Nah, ini saja nggak ada kejelasan dari Dirjen Minerba. Salah seorang teman-teman kita, salah seorang jurnalis juga dari satu media pernah bertanya kepada Dirjen Minerba, tetapi Dirjen Minerba nggak mau menjawab, alias tutup mulut terkait persoalan ini. Ini kita bertanya juga nih, SDM nih, ini royalti fee dari tahun 2019 sampai hari ini kemana? Ini aja nggak bisa dijelaskan gitu loh, nggak bisa dibuka ke publik. Ini kan keuntungan pendapatan negara, ada uang di depan pakai diambil untuk membangun negara, membangun infrastruktur, membangun pemerataan pendidikan, membangun fasilitas kesehatan. Akibatnya karena uang ini menguap begitu saja ataupun diambil oleh para petinggi-petinggi kita, mengorbankan rakyat di bawah. Benar. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini tidak melakukan reklamasi galian tambang batu bara, juga tindakan hukum dari pemerintah, aparat penegak hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Saya belum ada melihat direktur ataupun jajaran komisaris perusahaan yang ditangkap karena tidak melakukan reklamasi terhadap daerah tambangnya yang sudah selesai ditambang. Belum ada saya melihat pemberitaan tersebut di media. Semuanya menguap begitu saja. Apa jangan-jangan aparat penegak hukum kita sudah dibeli oleh para pengusaha-pengusaha tambang ini? Nah, yang membuat soal kejadian tersebut. Nah, bahkan sampai teman-teman kita di Kaltim itu sempat bersuara seperti ini. Silahkan boleh nambang, silahkan boleh maling, karena maling semua di sana kan. Silahkan boleh maling, tapi bangun infrastruktur di situ. Ini sudahlah maling, ini nggak dibangun infrastruktur di daerah tersebut. Begitu, Mas. Oke, dan sebenarnya kalau teman-teman Jarak sendiri ini menilai untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap negara dari kegiatan-kegiatan pertambangannya, ini sanksi-sanksi apa sebenarnya yang bisa dijerat kepada perusahaan-perusahaan tersebut? Dan mungkin teman-teman Jarak apakah sudah melihat juga, adakah perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah mendapatkan sanksi juga setelah tidak melakukan tugasnya atau tidak menjalankan tanggung jawabnya setelah melakukan aktivitas pertambangan di Kalimantan khususnya? Nah, info yang kami dapat, Pak Presiden kita, Pak Jokowi, mencabut ada hampir 1.000 lebih izin IUP. Izin usaha pertambangan di Kalimantan Batubara. Nah, setelah IUP ini dicabut, orang-orang tersebut kan belum ada yang dipidana. Saya belum lihat ada direktur ataupun jajaran komisaris perusahaan tambang yang dipidana karena tidak melakukan reklamasi. Nah, kalau kita bicara bekas galian batu bara, ini sudah pelik dari beberapa tahun yang lalu, mengorbankan masyarakat sekitar. Ketika tanah tersebut ditutup, otomatis akan menjadi kubangan air, dan itu sangat dalam. Nah, beberapa pemberitaan ya banyak anak-anak kecil kita, anak-anak generasi penumpang kita yang mati di daerah bekas galian tersebut. Karena galian tersebut juga ini beracun, ini terkontaminasi, gitu loh. Nah, ini nggak ditutup, belum ada perusahaan-perusahaan tambang yang direktur atau jajaran komisarisnya yang dipidana. Akibat ini saya belum melihat adanya upaya hukum
khususnya pidana terhadap perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Tapi kalau pencabutan IUP sudah ada 1.000 lebih yang dicabut oleh Pak Jokowi. Nah, setelah IUP yang dicabut, mereka bisa melakukan illegal mining yang saya bilang tadi. Modusnya mereka buka perusahaan pengembangan perumahan, mereka bangun satu rumah, ya kan? Mereka bangun satu rumah, setelah itu nggak bangun rumah lagi, mereka nambang, ambil batu baranya, atau mereka modusnya pematangan lahan yang seperti tahun 2010 yang menjerat salah satu dekan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Banyak seperti itu. Atau mereka bisa meminjam dokumen dari perusahaan yang masih memiliki IUP yang di daerah sekitarnya ternyata ada aktivitas pertambangan ilegal. Mereka pinjam dokumennya, mereka ambil, mereka belanja batu bara. Inilah dikatakan trader. Kalau kemarin kita mendapatkan informasi bahwasanya dari pengacara Tan Paulin mengatakan bahwasanya kliennya bukan seorang trader, ya kan? Nah, secara aturan permen SDM tidak boleh mencampur batu bara loh. Jadi ketika kita belanja dari satu pemilik IUP, ya udah tidak boleh dicampur, ini harus dijual dulu. Nah, kalau yang kami temukan adalah dia mencampur, dia ambil semuanya dari berbagai macam lokasi, dia ambil, dia tumpuk. Informasinya KSOP di sana pun sudah sampai bermain, bahkan sampai surveyor independen pun bermain. Ini dia campur gitu loh, baru dia jual ke luar negeri. Seperti itu, Mas. Jadi belum ada jeratan hukum kepada jajaran petinggi di direksi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah dicabut IUP-nya karena belum melakukan reklamasi. Saya belum melihat adanya upaya pidana terkait itu. Oke. Dan mungkin untuk sejauh ini apa langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan teman-teman Jarak untuk bisa lebih mendapatkan perhatian lagi khususnya dari pemerintah untuk bisa mengusut tuntas permasalahan ini nih? Kemarin kita sudah memasukkan ke Komisi 3 dan Komisi 7. Kita minta rapat dengar pendapat sejauh mana fungsi pengawasan dari DPR terhadap kasus dan permasalahan ini. Nah, kita minta rapat dengar pendapat dengan DPR, tapi belum ada jawaban sampai hari ini. Nah, kita akan tetap turun ke jalan dengan massa yang lebih besar lagi kalau sampai persoalan ini tidak diselesaikan dengan baik, sampai Ratu Koridor ini tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum. Kita juga meminta kepada Kapolri, Pak, kami teman-teman aktivis, kami rakyat ada di belakang Bapak. Kami mendukung segala tindakan tegas Bapak terhadap para penambang-penambang ilegal. Karena beberapa waktu yang lalu kita sempat baca berita, Pak Kapolri marah terhadap salah seorang oknum Kapolres yang dekat dengan mafia tambang di daerah Kota Mobagu, Sulawesi. Nah, kita melihat bahwa ini adalah angin segar, kabar baik, berita yang baik, bahwasanya kita yang kita banggakan ini nggak suka dan marah terhadap jajaran dan bawahannya yang mencoba bermain-main dengan para mafia tambang. Kita berharap investigasi terhadap Ratu Koridor Tan Paulin ini bisa dibuka ke publik dan siapapun oknum petinggi Polri yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum. Nah, hari Selasa kita akan mendatangi SDM. Kita ingin meminta Dirjen Minerba untuk menjelaskan persoalan ini. Dan juga termasuk data tahun 2019 yang baru tadi kita terima. Baru saja sebelum 1 jam sebelum kita live ini, saya menerima sejumlah data dari rekan-rekan jurnalis wartawan di lapangan yang mengirimkan data tersebut dan berharap bisa saya bicarakan, saya ungkap ke publik karena beberapa kali mereka mencoba menanyakan itu kepada Dirjen Minerba, tapi Dirjen Minerba tidak pernah menjawab. Jadi ada undangan rapat tahun 2019 di Hotel Swiss Bell Banjarmasin memanggil ratusan pemilik tambang yang belum melakukan royalty fee kepada negara, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Apakah sudah dibayar dan diambil oleh oknum di Kementerian SDM? Saya tidak tahu bagaimana yang sebenarnya. Dan juga meminta KPK di bawah pimpinan Bapak Firly Bahuri tolong tegas terhadap semua petinggi-petinggi negara, petinggi-petinggi kementerian, lembaga, instansi yang bermain-main, yang menerima suap ataupun gratifikasi dari
aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Jadi langkah kita ke depan, kita akan melakukan kita meminta rapat dengan pendapat dengan Kementerian SDM dan juga Komisi 7 terkait persoalan ini. Karena dua lembaga ini kemarin sempat berdebat panas ketika DPR mengungkapkan nama dan Kementerian panas dalam rapat dengar pendapat tersebut. Bisa kita lihat, bisa kita tonton di YouTube atau di portal berita yang lain lah. Benar. Bahwa di panas gitu akibat ini. Dan kita akan terus turun ke jalan dengan massa yang lebih besar lagi, Mas. Oke. Kita mungkin akan tutup jalan DPR. Oke, dan itu kapan mungkin aksinya yang akan benar-benar dilakukan bersama teman-teman Jarak? Hari Selasa ini kita akan aksi di Kementerian SDM. Oke. Selasa ini kita akan aksi, mungkin di tanggal 21 atau 22 Februari kita aksi dengan massa yang lebih banyak lagi. Mungkin bisa mencapai angka 1000, kita terus melakukan konsolidasi. Mencapai angka 1000 kita akan aksi di depan DPR. Kita minta DPR keluar kalau DPR tidak memberi kami waktu berbicara dengan mereka dan tidak memberikan penjelasan kepada kami akan turun dengan masa besar lagi. Oke. Dan untuk sejauh ini dari mana sudah menyatakan siap untuk mendukung gerakan-gerakan dari teman-teman Jarak sejauh ini? Ya, yang mendukung gerakan kami dari teman-teman mahasiswa, teman-teman kampus, dan ini saya sedang berkomunikasi dengan teman-teman dari Kalimantan Timur, dari Kutai Kartanegara. Mereka rencana mungkin minggu depan mereka akan masuk ke Jakarta, dan juga beberapa anak-anak putra Kalimantan yang ada di Jakarta yang merasa bahwasanya peduli terhadap daerahnya, mereka mungkin akan melakukan sejumlah gerakan bersama dengan kami terkait persoalan ini, karena mereka merasa memang betul infrastruktur di daerah Kalimantan Timur tidak dibangun sama sekali. Coba Mas Bian kalau ada waktu dan kesempatan, coba pergi ke Kalimantan Timur, coba lihat langsung, rasakan langsung. Mobil 4x4 aja bisa mogok gitu, karena saking rusaknya jalan itu. Nah ini kan ulah oknum, ulah maling gitu loh, penambang ilegal ini. Banyak yang lewat setiap hari mondar mandir. Ini kan jalan jadi rusak semuanya. Apalagi di depan mata, sebentar lagi kita akan pindah dari Jakarta menuju Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru. Ini jangan sampai pembangunan ibu kota negara baru ini dimanfaatkan. Karena apa? Pasti akan ada pematangan lahan. Itu kan daerah-daerah pegunungan. Benar. Pasti akan terjadi pematangan lahan. Ketika pematangan lahan, ada penggalian. Jangan sampai ketika digali ada batu bara, nih batu bara ini lari kemana lagi nih? Dijual oleh oknum petinggi negara kita kah? Atau bekerja sama nih dengan Ratu Koridor ini? Karena sampai hari ini dia masih bebas melakukan aktivitas pertambangan. Begitu, Mas. Jadi yang sejauh ini sudah berpartisipasi dengan kami, ada berbagai organisasi mahasiswa dari tingkat kampus, ekstra kampus, dan juga teman-teman putra daerah Kalimantan. Tidak hanya Kalimantan Timur ya, tapi karena permasalahan illegal mining ini banyak di daerah Kalimantan, ada beberapa putra daerah Kalimantan di Jakarta, itu kami dalam gerakan kami ini. Jadi nanti Jarak tidak sendiri dalam melakukan aksi ini. Begitu Mas Bian. Oke, dan mungkin terakhir Mas, untuk menutup kebersamaan kita pada siang hari ini, adakah yang mungkin mau disampaikan, entah itu mungkin kepada pemerintah, DPR, atau mungkin juga dari kementerian dan juga mungkin KPK, dan mungkin dukungannya terhadap masyarakat seperti apa mungkin? Kita saya ingin menyampaikan sebagai Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia, menyampaikan kepada pemerintah, tolong lihat rakyat, lihat masyarakat yang ada di Kalimantan. Jangan hanya demi kepentingan sesaat, hanya demi pundi-pundi uang, sampai rela menggadaikan negara. Orang-orang seperti Ratu Koridor tanpa ini tidak boleh dibiarkan bebas. Ini bisa jadi presiden buruk. Apalagi Bapak Kapolri, kalau orang ini tidak bisa ditangkap, ini menjadi presiden buruk dengan jargon presisi itu hanya sekedar jargon. Jangan sampai kita tidak mau lagi. Kemarin berminggu lalu ada hashtag percuma lapor polisi, itu kembali muncul. Akibat Ratu Koridor ini tidak diselesaikan. Dan juga meminta kepada
DPR, khususnya Komisi 3 dan Komisi 7, untuk segera buat panja khusus terkait persoalan ini. Kita minta periksa iupnya Tan Paulin, iupnya Ratu Batubara ini, apakah benar ada aktivitas pertambangan? Karena dia iup OP, izin usaha pertambangan, operasi pertambangan. Apakah benar ada operasi pertambangan di iupnya dia? Yang setahu kami tidak ada operasi pertambangan dari dia. Dia cuma hanya pinjam bendera. Nah, kita juga meminta kepada Pak Jokowi di sini, Pak, siapapun oknum yang terlibat, oknum petinggi negara yang terlibat terhadap persoalan ini, tolong Pak di saja, jangan biarkan lagi menjabat, karena ini semakin merusak bangsa ini. Pesan kami kepada seluruh, mungkin yang banyak ada yang menonton, seluruh penambang ilegal di Kalimantan, silahkan kalian boleh nambang, kalau jangan sampai ketahuan, tapi kalian bangun infrastruktur di sana, bangun masyarakatnya, bangun ekonominya, jangan nambang, tinggalin, hancurin. Tapi harus bangun, seluruh penambang harus bangun, bayar royalti ke negara. Setelah menambang, lakukan reklamasi terhadap daerah bekas tambang. Jangan biarkan menjadi kubangan, karena itu akan menjadi kubangan kematian buat masyarakat di sekitar situ. Itu pesan dari kami. Kami minta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap bersama kami, mendukung gerakan kami dalam memperjuangkan terhadap persoalan illegal mining ini. Dan kita sekali menegaskan, Ratu Koridor, kami jarak akan kejar Anda. Tidak akan biarkan Anda lolos. Anda harus bertanggung jawab terhadap pencurian kekayaan alam Indonesia. Itu untuk dari kami, Mas. Oke, terima kasih Mas Doni Manurung sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Ben, terima kasih seluruh jajaran di Sultan TV yang sudah memberikan kami Jarak Indonesia kesempatan buat siang hari ini juga. Siap, sukses selalu dan lancar-lancar selalu. Semoga apa yang diperjuangkan ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan juga yang pastinya ini untuk kepentingan negara. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Doni Manurung selaku Ketua Umum Jaringan Aktivis Jarak Indonesia. Dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Doni Manurung selaku Ketua Umum Jaringan Aktivis Jarak Indonesia tentang pembahasan kita usut tuntas illegal mining batubara Kalimantan. Dan semoga dari perbincangan kita pada siang hari ini bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di mungkin bisa membuat masyarakat khususnya Anda pemirsa Sultan TV tergerak untuk melakukan kontribusinya nyata untuk membantu memperbaiki Indonesia. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.